Wang Yu, penjabat presiden Asosiasi Tianxia. Kakak senior, akhirnya kau di sini. Wanita King Yun ini. Dia memukulku. Adik seperguruan. Minggir. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Lu King Yun, kau sungguh berani menyakiti seseorang dari perkumpulan dunia. Apa kau pikir? Pedangku tidak tajam. Wang Yu, beraninya kamu lamar di depanku. Kenapa kau tidak berlutut di hadapanku? Kaisar manusia, Wang Yu berlutut di hadapanmu. Kakak senior tunggu, jangan tertipu olehnya. Dia bukan kaisar manusia, omong kosong. Dia bukan kaisar manusia. Lalu mengapa dia duduk di singgasana kaisar? Kakak senior, tahta ini hanyalah replika. Zhuyi yang duduk di sana itu hanyalah seorang pembohong pengecut. Dia bukan apa-apa selain menantu laki-laki tak berguna dari keluarga Lin di Jinghan. Lacak. Beraninya kau menyamar sebagai kaisar manusia. Turun dan matilah dengan cepat. Aliansi langit harus binasa. Kakak senior, kau tak perlu khawatir tentang tahta kaisar. Bunuh dia. Justru untuk menjunjung martabat kaisar. Lakukan gerakanmu. Bersiaplah untuk mati. Kekuatanmu tidak bisa melindungi mereka yang ingin kubunuh Wang Yu. Tang Mengyao. Wanita jahat, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Zhu, kau pikir kau satu-satunya yang tahu tentang dia kembali melajang? Apa maksudmu? Aku di sini untuk melamar tentu saja. Jangan konyol. Baiklah. Tuan Zhu, Lo King Yeon mencoba memenangkan hatimu hanya dengan harta duniawi. Untuk melamarmu, hanyalah sebuah penghinaan. Aku berbeda. Di tanganku ku pegang tanda kabut. Pemegang tanda ini adalah pemimpin Istana Kabut. Mereka dapat memerintah 8.000 Grandmaster Istana Kabut. Ini adalah hadiah lamaranku. Tolong nikahi aku. 8.000 Grandmaster. Itu adalah fondasi Istana Kabut. Sebanding dengan aliansi langit dan sekte pedang tanpa batas. Tapi mengapa Santa Kabut ini sangat menghargai Zhuyi, wanita lain yang begitu kuat? Dia membuat orang merasa tidak mampu, bersedia menyerahkan segalanya untuk mengejar Zhuyi. Zhuyi, rahasia mengejutkan apa yang kau sembunyikan? Rahasia mengejutkan macam apa? Tang Mengyao, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Jangan mengganggu lamaranku. Tang Mengyao, kakak seniorku telah mengejarmu selama 3 tahun. Jika kalian berdua bersatu, aliansi langit dan istana berkabut akan bergabung. Sebuah aliansi yang kuat, meskipun tidak sekuat istana kaisar dan istana Kunlun. Itu pasti akan melampaui sekte pedang tanpa batas, menjadi kekuatan terbesar ketiga. Jangan hancurkan masa depanmu. Ya Tang Mengyao, kau dan Wang Yu adalah pasangan yang cocok. Cepatlah menikah. Jangan rebut Tuan Zhu dariku. Kalian semua diam. Di dunia ini selain Tuan Zhu, tak ada pria lain yang bisa menarik perhatianku. Tuan Zhu, kekaguman Mengyao padamu terlihat jelas oleh semua orang. Jika kau tak keberatan, tolong nikahi aku. Dalam hidup ini, aku hanya ingin melahirkan anak untuk Tuan Zhu dan menua bersama. Diam, wanita bodoh. Apa kau pikir aku sudah mati? Apa kau tahu bagaimana caramu berbicara? Ini, apakah ini juga untuk Kaisar? Kau melamar. Apakah ini perlakuan untuk pria tampan? Saudara Zhu adalah idolaku. Latar belakang Tang Mengyao, wanita yang begitu kuat dan begitu cantik. Bagaimana Zhuyi bisa menahan godaan ini? Suamiku akan menjadi suami orang lain. Hatiku sangat sakit. Sudah kubilang, kita tidak cocok. Tuan Zhu, apakah ada yang salah dengan Mengyao? Aku bisa berubah. Tang Mengyao, kau pikir hanya karena dia duduk di singgasana kaisar, dia adalah kaisar? Kau telah ditipu. Dia pembohong. Kau hanyalah seorang badut yang menggelikan. Diam, orang sepertimu, bocah ingusan. Tidak pantas mengomentari Tuan Zhu. Tuan Zhu, kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Baik aku maupun Tang Mengyao, tidak cukup untuk menggerakkan hatimu, bukan? Sebenarnya tidak masalah jika aku dan Tang Mengyao secara individu tidak bisa menggerakkan hatimu. Lalu bagaimana dengan kami berdua? Mengapa tidak menikahi kami berdua? Nikahi kami berdua. Meskipun 1 tambah 1 tidak lebih dari 2. Setidaknya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tang Mengyao, kau tidak keberatan kan? Asal aku bisa bersama Tuan Zhu. Meskipun itu berarti berbagi suami dengan rubah betina ini. Aku Mengyao akan dengan senang hati melakukannya. Aku Mengyao akan dengan senang hati menerimanya. 2. Wanita yang sangat hebat. Benar-benar akan meniru uang dan nuying untuk Zhuyi. Bisakah Zhuyi menahan godaan? Gila. Apa mereka semua gila? Kau telah mempermalukanku sepenuhnya. Hari ini aku akan membunuh bocah ini. Ahai. Dasarnya begu ente kaget tahu diri. Aduh. Kakak senior, apa kau baik-baik saja? Tak kusangka mereka akan menyerang kita secara diam-diam saat ada banyak orang. Betapa tercela.
Tuan Ju, kau buta, telah dikalahkan. Sekarang, maukah kamu menikah denganku dan Tang Mengyao? Setelah kami menikah, kami akan menjadi istri yang berbakti dan membesarkan anak-anakmu, dan menjadi istri yang sempurna untukmu. Jika kau punya pilihan yang lebih baik, maka aku akan memberimu restuku, selama kau bahagia. Tuan Ju, apakah kau khawatir kalau aku dan Lu Qingyun tidak akan akur? Kau tak perlu khawatir, begitu kami di bawah atap yang sama, kami akan menjadi keluarga. Aku akan akur dengannya. Aku sedang tidak mood sekarang. Aku tidak ingin membicarakan pernikahan. Suamiku, maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan cukup baik. Baiklah, Tuan Ju, tak peduli berapa lama kau terjebak dalam bayang-bayang, aku akan menunggumu. Dan aku, Lu Qingyun, aku takkan menikahi siapapun selain dirimu. Zui, kakak seniorku marah. Kau mati hari ini. sepertinya setelah tetua Beimi menghilang, aliansi langitmu tidak punya satu sel otak pun yang tersisa. Tampaknya sudah waktunya untuk memberitahu kalian semua, aliansi langit dibubarkan. Di dunia ini, selain Istana Kaisar dan Istana Kunlun, dua kekuatan transenden ini, bahkan sekte pedang tak terukur, dan Istana Ethereal, hanya bisa sejajar dengan aliansi langit, dan kau berani bicara omong kosong seperti itu padanya. Kenapa kau tidak cepat minta maaf pada Tuan Muda Ye dan Presiden Wang, dan mohon ampun, bersujud dan akui kesalahanmu. Maka perhatikan baik-baik bagaimana aku menghapus aliansi langit. Hari ini. Sekarang pukul 2.32. Kuberikan waktu 3 menit untuk menghapus aliansi langit dari dunia ini. Jui, jangan bilang kau pikir kedua Santa Suci itu berebut dirimu. Mereka hanya ingin memanfaatkanmu, identitas kaisar palsumu itu, dan kau masih ingin memanfaatkan mereka untuk berurusan dengan aliansi langit. Mimpi di siang bolong. Bahkan jika kedua kekasih ini menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang aliansi langit bersama-sama, hasilnya hanyalah kehancuran bersama. Selain Istana Kaisan dan Istana Kunlun, tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan aliansi langitku dalam 3 menit. Kalian berdua sejoli, kenapa tidak pulang dan berkemas saja, daripada masih mengoceh? Sungguh menyedihkan. Tang Mengyao, kau itu Santa Suci dari Istana Ethereal, bukan orang suci. Kasihan bocah ini. Kau sungguh konyol. Jangan sombong. Aku sudah memberitahu 9 gerbang dan 16 olah aliansi langit, semua anggota inti. Hari ini, aku akan membuat Jui, bocah ini, membayar mahal. Tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Suami orang bijak tahu kapan harus mundur. Ayo pergi. Sekarang pukul 2.34. Tersisa 1 menit lagi. Waktumu hampir habis, dan kau masih berlagak berani. Betapa was lucunya. translated and narrated by M Media. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aliansi langit lenyap dari dunia ini. Aliansi langit. Kekuatan yang begitu dahsyat, bagaimana bisa dimusnahkan? Mungkinkah Jui benar-benar kaisar? Kakak senior, apa yang terjadi? Aliansi langit, 9 gerbang dan 16 aula, mereka semua telah memberontak. Beberapa telah mendirikan sekte mereka sendiri. Jadi itu berarti tepat, aliansi langit benar-benar lenyap dari dunia ini. Tidak. Aku harus menghentikan mereka sekarang. Kau tidak akan kemana-mana. Tak perlu dikejar. Bocah ini tidak mungkin bisa membuat masalah. Jui, mungkinkah kau benar kaisar manusia? Istana Kaisar Manusia. Kaisar manusia saat ini. Mungkinkah akulah badut sebenarnya di sini? Zui, penipuanmu telah terbongkar. Apa kau masih mencoba membodohi orang? Perkumpulan dunia sudah lenyap. Kau tidak menghitung kerugiannya. Malah masih di sini membuat onar. Lu Qingyun, hentikan bantuan dan doronganmu. Biar kukatakan padamu, tak peduli seberapa keras kau mencoba untuk menghiasi dirinya, yang palsu tak akan pernah menjadi nyata. Dia tak akan pernah bisa menjadi kaisar manusia saat ini. Tuan Muda Ye, apa maksudmu? Mungkinkah perkumpulan dunia baik-baik saja? Bahwa perkumpulan itu belum dibubarkan. Masyarakat dunia memang mengalami perselisihan internal. Tetapi kakak seniorku telah menyelidikinya secara menyeluruh. Itu karena 9 gerbang dan 16 olah masyarakat dunia, kepala aula, telah lama menyimpan niat memberontak. Itu baru meletus hari ini. Dengan kata lain, pembubaran itu tidak ada hubungannya dengan Jui, bahkan tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Kaisar Manusia. Kakak, semuanya tidak sesederhana itu. Kamu jangan diam. Bocah Jui ini, pembawa sial.
Kata-kata baiknya tak jadi kenyataan, tapi yang buruk iya, dan kau masih membelanya. Tuan Ju, aku sungguh tak tahan lagi. Aku akan urus si bodoh Lin Aoshuang ini untukmu. Aku sudah terlalu lama menahannya. Aku juga sudah lama menoleransi dia. Apa yang kau lakukan? Jangan gegabah. Gegabah. Kita menegakkan keadilan. Kami akan menjadikanmu contoh. Kami akan tunjukkan pada dunia bahwa Kaisar Manusia tidak bisa dihina. 2 orang tahu betul kalau Ju Yi ini penipu, tapi kalian masih membantunya bersandiwara. Itu penghinaan terbesar bagi Yang Mulia Kaisar Manusia. Aku sungguh tak tahan dengan si bodoh The ini. film was translated Hari ini aku and akan melepaskan narrated by pembantaian. M Media. Lo King Yun, biar ku bilang, aku tidak takut padamu. Aku adalah Dewa Peranggar Nisun Jinghai, yang diangkat oleh Yang Mulia Kaisar Manusia. Di belakangku berdiri Yang Mulia dan Istana Kaisar Manusia. Bahkan jika sekte pedang tak terbatasmu dan Istana Ethereal bergabung, jika kau berani menyentuhku, Istana Kaisar Manusia takkan mengampunimu. Kakak, berhenti keras kepala. Akui saja kesalahanmu. Diam. Kau pengkhianat. Tunggu saja sampai aku kembali dan menghabisimu. Tampar dia. Dengan senang hati. Utusan pelindung Qiwei dari Istana Kaisar Manusia tiba membawa dekret Dewa Peranggar Nisun Jinghai. Utusan pelindung Qiwei dari Istana Kaisar Manusia tiba membawa dekret Dewa Peranggar Nisun Jinghai. Bertindaklah wajar, jangan khawatir. Aku di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Tuan Muda Ye, untung kau di sini hari ini. Kalau tidak aku sudah. Tidakkah kau lihat Kak? Ye Vivan ini, pengecut. Lo King Yun, Garda Kekaisaran telah tiba dengan dekret Dewa Perangku. Melihat dekret ini, sama seperti melihat Kaisar sendiri. Jika kau berani menyentuhku, Garda Kekaisaran akan mewakili Istana Kekaisaran dan memusnahkan sekte pedang tak terbatasmu jika dia benar-benar menyelesaikan prosedurnya dan menjadi resmi terdaftar sebagai Dewa Perang Istana Kekaisaran. Jika aku memukulnya, itu bisa dianggap memprovokasi Istana Kekaisaran. Pukul dia, ngapain nunggu waktu yang tepat? Lakukan saja. Seram. Benar. Aku bertindak atas perintah Kaisar. Apa yang perlu ku khawatirkan? Aduh, tamparan ini untuk kebutaanmu. Tamparan ini untuk kebodohanmu. Tuan Muda Ye, dia memukulku. Bagus. Bagus Lu King Yun. Kau bahkan berani memukul seorang Dewa Perang Istana Kekaisaran. Baiklah. Hari ini aku akan menyingkirkan sekte pedang tanpa batas dan Istana Ethereal dan Istana Ether. Berhenti, penjaga kekaisaran, izinkan aku berbicara. Aku adalah murid terakhir Patriark Alice Putih dan pewaris masa depan keluarga Jingduye Ye Vivan. Aku, pengawal kaisar, saat membawa dekret Dewa Perang, itu sama seperti kaisar yang hadir. Semua harus tunduk, mundur. Aku tidak peduli kau murid atau putra siapa. Minggir. Maafkan aku penjaga kekaisaran Ki. Aku juga marah karena kekacauan upacara penobatan hari ini. Mohon maafkan aku. Aku minta maaf. Kurang ajar. Seseorang berani mengganggu upacara pelantikan Istana Kekaisaran. Siapa itu? Itu adalah saintis dari sekte pedang tanpa batas, Lu King Yun. Betapa beraninya dia selama upacara penobatan. Dia memukul calon Dewa Perang Jinghai Lin Aoshuang. Santa dari sekte pedang tanpa batas berani menyerang Dewa Perang Jinghai. Apakah dia ingin memusuhi Istana Kekaisaran? Dan ada lagi, dia berani menyamar sebagai kaisar saat ini. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Salam Kaisar. Penjaga kekaisaran ini hanya Bangkit. terima kasih Yang Mulia. Dan Istana Ether, dia palsu. Jangan tertipu olehnya. Lancang. Beraninya kau berbicara buruk tentang Yang Mulia. Seseorang, tangkap mereka. Atas perintahku. Keluarga Lin Jinghai, Lin Aoshuang berkarakter buruk dan tidak layak menjadi Dewa Perang Jinghai. The film Kembalikan was dekret Dewa Perang. translated and Menunggu Dewa narrated Pelindung by Kota M Jinghai Media. berikutnya. Pilih dengan baik, lalu kirimkan kembali. Baik. Bawahan Anda akan menyampaikan perintah Anda. Perintah Kaisar. Tuan Muda Ye, ada apa ini? Mungkinkah Dewa Pelindung Kota Jinghaiku posisinya tak lagi aman? Apa latar belakang Ju Yi? Zhu Yi tinggal di keluarga Yimu selama 5 tahun. Apa kau tak tahu seperti apa dia? Dia hanya berlagak sok penting. Maksudmu?
utusan dekrit kekaisaran barusan. Sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Orang di tahta kekaisaran telah ditipu oleh Zhu Yi. Tapi Zhu Yi tidak tahu kapan harus berhenti. Dia nekat mati. Ya. Memecat Dewa Pelindung Kota. Hal semacam ini tentu perlu dilaporkan pada Tuan Feng Zhou. Yang Mulia pasti akan tahu. Maka Zhu Yi akan terbongkar. Zhu Yi, kau bermain api. Kau mati. Kau bahkan tak bisa mempertahankan posisi Dewa Pelindung Kota Jinghai. Namun kau masih merayakannya. Benar-benar bodoh. Sungguh dungu. Tang Mengyao, kau terus saja bermain-main dengan bocah ini. Saat kaisar yang sebenarnya menyalahkanmu, kita lihat bagaimana kau menghadapinya. Yang Mulia, pesan telah disampaikan. Jika tidak ada yang lain, kami akan permisi. Mundur. Zhu Yi, mungkinkah kau benar-benar kaisar saat ini? Lalu kenapa kau menyembunyikan identitasmu dan menikah denganku? Apakah itu untuk menghindari tekanan padaku? Niat baikku selalu disalahpahami. Maaf, kau telah disalahkan. Lin Aosuan, apa kau punya pertanyaan lain? Bagaimana mungkin? Mengapa? Tuan Muda Ye, mengapa Zhu Yi bisa melepaskan aku dari posisiku sebagai Dewa Pelindung Kota? Mengapa ini terjadi? Karena semua yang kau miliki dianugerahkan kepadamu olehku. Aku bisa mengangkatmu ke langit. Dan aku bisa menghancurkanmu ke dalam jurang. Aku sendiri yang menghancurkan semua yang dimiliki keluarga Lin? Aku mengerti. Zhu Yi, dasar bocah. Pembohong besar, kau hebat. Ye Vivan. Sampai saat ini, kau masih bisa mencari alasan. Aku membuat alasan. Aku hanya mengungkap kebohongan Zhu Yi. Tuan Muda Ye, putusan kekaisaran dari Istana Kekaisaran barusan sudah mengakui identitas Zhu Yi. Bagaimana ini masih bisa dianggap penipuan? Posisi utusan dekrit kekaisaran memang dihormati. Tetapi dia juga terbatas di satu tempat. Lagi pula, Yang Mulia Kaisar jarang terlihat. Dia pasti belum pernah melihatnya. Itu sebabnya dia ditipu oleh Zhu Yi. Itu bisa dimaklumi. Tapi, barusan utusan kekaisaran itu sudah dilaksanakan. Titah Kaisar Manusia. Mereka telah memecatku. Inilah hal yang paling menjijikkan tentang Zhu Yi. Kaisar Manusia saat ini memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Dia bahkan belum muncul, tetapi dia sudah tahu segalanya tentang pertemuan itu. Dia pasti tahu bahwa Zhu Yi datang ke pertemuan itu untuk membuat masalah dan melampiaskan amarahnya padamu. Itu sebabnya dia memekatmu. Ini semua salahmu, Zhu Yi bocah. Kau telah menghancurkan masa depanku. Ye Vivan di sini. Omong kosong yang menyesatkan. Dan kau mempercayainya tanpa ragu. Dengan kecerdasanmu, tidak membiarkanmu menjadi dewa perang Jinghai adalah keputusan yang bijaksana. Bahkan sekarang, kau masih saja melontarkan sindiran. Aku akan merobek mulutmu hari ini. Kakak, tenanglah. Musibah membawa berkah. Karena Zhu Yi telah memutuskan, kau harus mengikuti pengaturannya dan renungkan tindakanmu di masa lalu. Kuatkan dirimu. Mungkin akan ada kesempatan lain di masa depan. Diam, pengkhianat. Dia telah menghancurkan segalanya untuk keluarga Lin kita dan kau masih membelanya. Akhir-akhir ini, aku berpikir tentang perkembangan keluarga Lin kita. Apakah terlalu cepat? Seperti bangunan dengan fondasi yang tidak stabil. Namun kita terus menambah lantai. Ini sangat berbahaya. Kakak kemunduran saat ini. Bahkan jika itu diatur oleh Zhu Yi, belum tentu merupakan hal yang buruk. Sadarlah. Semua yang dimiliki keluarga Lin kita adalah karena kerja kerasku sendiri. Semua berkat bantuan Tuan Muda Ye. Benar. Dan Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, kau adalah pemuda berbakat yang disukai oleh Yang Mulia Kaisar Manusia. Sekarang, Yang Mulia, karena bocah Zhu Yi itu, dia melampiaskan amarahnya padaku. Anda harus membelaku di hadapan Yang Mulia. Betul. Ye Vivan, bukankah kau pemuda paling menjanjikan? Yang disukai Kaisar Manusia, bukankah kau bilang bahwa semua yang dimiliki keluarga Ling adalah berkat bantuanmu? Sekarang kesempatanmu. Pergi dan dapatkan milik Lin Aosuan, posisi sebagai dewa perang Jinghai. Kembali. Bocah Zhu Yi itu sebenarnya mencoba mengalihkan kesalahan. Ya, Tuan Muda Ye, tolong bantu aku. Memohon pada Yang Mulia agar aku bisa terus mengabdi sebagai dewa perang Jinghai. Jika aku punya dukungan Kaisar Manusia, mengapa aku mengambil risiko merebut posisinya? Bagaimana mungkin bocah-bocah itu, Lu Qingyun dan Tang Mengyao, berani bertindak di luar batas?
dan menyerangku. Tuan muda Ye katakan sesuatu. Kalau begitu aku akan menelepon untukmu. Silakan tanya. Tapi sabda kaisar adalah mutlak. Untuk membuatnya menarik kembali sabdanya, aku khawatir itu akan sangat sulit. Jam berapa sekarang? Kau masih membohonginya. Sebagai kaisar, mengapa aku tak menerima panggilanmu barusan? Juyi, kau telah berhasil menghancurkanku. Masih berteriak sampai saat ini. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko menyinggung tahta kaisar, aku akan melawanmu hari ini. Zui, kau masih bersikeras kau kaisarkan. Baiklah, kaisar. Bisakah kau memberhentikan dengan satu kata saja Dewa Pelindung Jinghai keluarga Lin? Lalu bisakah kau memberi keluarga Lin Dewa Pelindung Jinghai yang lain? Itu tidak sulit. Tentu saja. Bagus. Bagus sekali. Jika kau bisa memberi keluarga Lin Dewa Pelindung Jinghai yang lain, maka aku akan memotong tanganku sendiri di sini. Sebagai permintaan maaf. Bagus. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Dalam 3 menit, bawa kembali perintah Dewa Pelindung Jinghai dan berikan kepada Lin Ji. Aku akan menunjuk Lin Ji sebagai Dewa Pelindung Jinghai. Dewa Pelindung Jinghai. Xiao Ji, apa kau serius? Dia bahkan tidak tahu bela diri. Ya saudara Zhu, Dewa Pelindung menyangkut integritas 3,5 juta kilometer persegi Jinghai dan keselamatan 180 juta penduduk Jinghai. Keamanan penduduk, aku tidak bisa melakukan ini. Kukatakan bisa ya bisa. Kukatakan tidak bisa ya tidak bisa. Bahkan jika kau bisa kau tetap tidak bisa. Juyi, sampai saat ini, kau masih saja mempermalukanku. Bahkan menggunakan si gendut Lin Ji ini untuk menghina kecerdasanku. Aku harus The film mati was bersamamu hari ini. translated Kau and mencari mati. narrated by M Media. Komandan Garda Kekaisaran Qiwei tiba dengan perintah Dewa Pelindung Jinghai. Hahaha. Pasti Komandan Qi yang tahu bahwa Zui menyamar sebagai kaisar dan datang untuk menghadapinya. Hahaha. Komandan, sekarang kau tahu siapa yang membuat masalah kan? Dengan hanya satu perintah darimu, aku bersedia menjadi pionmu dan secara pribadi membantumu menghadapi bocah lancang ini. Kami bertindak atas perintah kaisar untuk menunjuk kembali Dewa Pelindung Jinghai. Sepertinya, Kaisar sudah tahu dari Tuan Muda Ye bahwa aku dituduh secara salah dan pelakunya adalah Juyi. Tuan Muda Ye, kau benar-benar punya koneksi yang bagus. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Yang terpenting adalah mata jali kaisar. Haho. Meskipun rumit karena Dewa Pelindung Jinghai menyebabkan serangkaian penyimpangan, tapi sekarang akhirnya kembali ke jalurnya. Meskipun perkumpulan Tiangxi mengalami pergolakan, selama Tuan menjadi kaisar manusia, dunia ini akan menjadi milik kita. Seperti yang diharapkan, Yang Mulia Kaisar Manusia memiliki kebijaksanaan yang tajam. Kemarilah Qilingshi, berikan aku tanda Dewa Pelindung Kota Jinghai. Mulai sekarang, 3,5 juta kilometer persegi tanah ini dan 180 juta keselamatan rakyat ini akan menjadi tanggung jawabku sendiri. Lin Aoxuan, kamu gila. Apa kau dengar? Apa yang kau katakan? Maaf, aku salah bicara. Keselamatan Jinghai seharusnya bukan hanya bebanku sendiri, tapi dibagi dengan kalian semua, anggota Olah Kaisar Manusia. Aku seharusnya tidak terlalu heroik. Diam saja. Dewa Pelindung Kota Jinghai tidak ada hubungannya denganmu. Ini Lin Ji. Aku mengerti. Kau bercanda denganku kan? Bisakah dekrit kaisar manusia dijadikan lelukon? Atas dekrit kaisar manusia, Kaisar Manusia menetapkan Lin Ji, cucu tertulen dari keluarga Lin Jinghai, berkelakuan mulia, tidak memihak, dan berbakat. Dengan ini diangkat sebagai Dewa Pelindung Kota Jinghai. Tuan Muda Ye, ada apa ini? Bagaimana mungkin Lin Ji menjadi Dewa Pelindung Kota Jinghai? Komandan penjaga, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keterampilan bela diri. Bagaimana mungkin dia menjadi Dewa Pelindung? Diam, pertanyakan lagi dekrit Kaisar Manusia. Dan kau akan dieksekusi tanpa ragu. Kau benar-benar menjadikan Xiao Ji Dewa Pelindung Kota Jinghai. Hentikan keraguanmu. Salam Dewa Pelindung Kota Jinghai. Terimalah tanda ini. Kakak ipar ini bukan saudara Zhu? Aku
Kubilang kau bisa. Maka kau bisa. Terimalah token itu. Mereka masih berlutut. Tuan Pelindung, kami akan ditempatkan di kediaman Dewa Pelindung. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk memerintah kami. Baiklah, kalian pergi dulu. Pergi. Ye Vivan. Token Dewa Pelindung Jinghai telah dikirimkan. Sekarang potong lenganmu sendiri. Dengan akalmu yang pas-pasan, kau masih mencoba menipuku untuk melukai diri sendiri. Kau benar-benar berpikir aku tidak tahu mengapa hal-hal menjadi seperti ini ya? Tuan Muda Ye, Anda tahu alasannya. Tentu saja, di hati Kaisar Manusia. Aoshuang masihlah Dewa Pelindung yang sah, tetapi dia dimarahi oleh bajingan Zhu Yi itu. Itu sebabnya Lin Ji dipilih sebagai pengganti. Ini juga menunjukkan harapan Kaisar Manusia untuk Aoshuang. Aku belum memikirkan itu. Tuan Muda Ye, kau sangat pintar. Bukan tanpa alasan Kaisar Manusia menyukai saya. Reputasi saya memang pantas didapatkan. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Untuk apa repot-repot dengan sampah seperti itu? Anda sendiri yang mengambil tindakan. Saya hambamu yang rendah hati dapat menangani ini. Aduh, Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye, Zhu Yi, jangan sentuh aku. Bekerja keraslah, aku percaya padamu. Hubungi aku kapan saja jika kau menemui masalah. Lin Aosu. Tuan Muda Ye sudah terluka. Kau tidak tinggal untuk merawatnya. Kabur untuk mengejar pecundang itu. Bagaimana mungkin Sui Yi mendapatkan begitu banyak informasi langsung tentang Istana Kaisar, ditambah Tang Mengiao dan Lu Qingyun. Kedua Santa, kekaguman mereka padanya jelas bukan palsu. Jadi meskipun Sui Yi bukan kaisar, dia jelas bukan orang biasa. Kak, kau benar-benar harus tenang dan memikirkan semuanya. Suamiku Sui Yi, dia bukan sampah. Diam. Dua orang sudah bercerai. Bagaimana dengan perjanjian itu? Kau lebih tahu daripada aku. Lagi pula kita belum mendapatkan surat cerai kita. Kita belum bercerai. Kau membuatku sangat marah. Baiklah, pergilah. Setelah kau pergi, jangan panggil aku kakak lagi. Nona Lin. Selamat tinggal. Kau sungguh lancang. Jika kau maju selangkah lagi, keluarga Lin akan tidak lagi mengakui keberadaanmu. Di perjamuan Qingyun dalam 3 hari, pesanan triliun dolar dari grup Kunlun itu tidak akan ada hubungannya dengan perusahaanmu. Lin Aosu, Jangan ikuti dia. Tuan Muda Ye, Biarkan saja dia pergi dengan si brengsek Zhu Yi itu. Bajingan itu. Dia pasti akan menyesal dan kembali memohon pengampunanmu. Besok-besok, aku akan membawamu menemui seseorang. Dia bisa mengamankan posisimu sebagai Dewa Perang Jinghai. siapa? Siapa yang bisa mengubah keputusan Kaisar? Mantan Dewa Perang Jinghai Chen Xuanxie. 5 tahun lalu ketika dia dan Yang Mulia membela diri melawan musuh asing, dia melayani Yang Mulia dengan tekun. Dia bekerja tanpa lelah untuk Yang Mulia. Selama dia berbicara, Yang Mulia akan memiliki jalan keluar. Dan posisimu sebagai Dewa Perang akan aman. Terima kasih banyak Tuan Muda Ye. Oh iya, biar kuantar kau ke rumah sakit. Jangan sentuh aku. Orang biasa tak bisa mengobati luka ini. Bawa aku pulang. Bawa aku pulang. Tunggu sebentar. Di mana suamiku? Nona Lin sejauh yang ku tahu. Kau menceraikannya. Apa yang kau lakukan di sini? Suami, biarkan aku jelaskan. Kau sekarang. Bahwa akulah kaisar saat ini. Baiklah, kau tak perlu berbohong padaku. Dan tidak perlu. Kau lebih percaya Ye Vivan daripada aku kan? Aku tak percaya Ye Vivan. Aku percaya diriku sendiri. Selama 5 tahun terakhir, kau bersamaku setiap hari. Bagaimana mungkin kau, kaisar yang super sibuk saat ini? The film was translated and narrated by M Media. Apa? Masuk. Apa yang kau lakukan? Sui, aku tak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Perjanjian itu, adikku menyuruh seseorang memasukkan tanda tanganku. Dan aku tak melihatmu kemarin. Mungkinkah Lin Aoshuang mempermainkanku? Kau tak pernah cerdas.
Kau bahkan berani menyamar sebagai pekerja. Sudah kubilang aku ini. Baiklah, tak masalah. Pokoknya, aku sudah berselisih dengan adikku. Di perjamuan King Yun, aku juga akan mengambil pesanan triliun dolar itu. Aku tak lebih buruk dari pelamarmu yang lain. Aku hanya ingin bersamamu. Perjamuan King Yun. Aku akan membawamu ke sana. Mengenai perintah itu. Tak masalah. Ayo kembali ke rumah kita di Dragon by One. Kita tak akan pernah kembali ke villa keluarga Lin lagi. Ini Didi yang kau panggil. Pak Sopir, Dragon by One. Makanannya sudah sampai. Suami, kau selalu memasak saat aku sibuk bekerja. Sekarang aku ingin meluangkan waktu untuk dihabiskan denganmu. Cobalah tahu buatanku. Apa yang kau lakukan? Tahumu. Tidak sebagus tahumu. Saat kau makan. Bisakah kau tidak melakukan itu? Lakukan apa? Buang, kau tahu maksudku. Linji. Kei Xiaoji, ada apa? Ini keterlaluan. Aku segera datang. Xiaoji, ada apa? Kakak ipar. Kau di sini. Kau adalah dewa perang pelindung Jinghai sekarang. Kenapa menangis seperti ini? Dewa perang. Akhirnya aku jatuh cinta pada seseorang. Dan mereka membuatku kalah telak. Aduh, Langsung ke intinya. Apa yang kau bicarakan? aku telah berkencan dengan Chen Xiaoxiao, putri keluarga Chen, selama 3 tahun. Kami akan menikah, tapi kakak Shuang menyuruhku putus dengannya, dan ingin mengenalkannya pada sepupu Ye Fifan. Keluarga Chen setuju. Sekarang mereka terus mengunci Xiaoxiao di rumah, dan tidak mengizinkannya menemuiku. Kau adalah dewa perang pelindung. Jinghai yang kutunjuk. Beraninya Lin Aoshuang dan keluarga Chen melakukan ini. Dewa perang. Semua orang di Jinghai tahu bahwa gelar dewa perang pelindungku hanyalah cangkang kosong. Belum lagi kakak Shuang, seorang Grandmaster wanita 1:10.000, dan situasi keluarga Chen bahkan lebih hebat. Chen Xuanzi, kepala keluarga Chen, adalah mantan dewa perang pelindung Jinghai yang baru pensiun tahun lalu. Bagaimana mungkin orang seperti mereka menganggapku serius? Baiklah, berhenti minum. Ini tidak pantas dirayakan dengan minuman. Cuci mukamu dan sadarkan dirimu. Aku akan membawamu ke keluarga Chen untuk melamar. Tuan muda Ye tabib Dewa Xiang itu, meskipun dia terlihat muda, keterampilan medisnya sungguh luar biasa. Hanya dalam beberapa gerakan, dia menyembuhkan lenganmu. Keahlian medis Xiang Yaozhou diwarisi langsung dari kakeknya Xiang Jin. Menyembuhkan lengan adalah permainan anak-anak baginya. Jiang Jin, tabib kekaisaran olah kaisar, cucu dari tabib nasional Yang. Tak heran keterampilan medisnya begitu maju. Omong-omong Tuan muda Ye, kau akan pergi ke kediaman Chen. Mengapa membawanya? Chen Xuanzi mantan dewa perang. Pensiun karena sakit. Penyakitnya sangat rumit. Dan tabib nasional Sheng berkelana sepanjang tahun. Keberadaannya sulit dipahami. Ini telah membuat keluarga Chen tak berdaya dengan penyakitnya. Aku akan membawa tabib nasional ke kediaman Chen untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka sepupuku bisa menikahi putri keluarga Chen. Dan mantan dewa perang bisa meminta kaisar untuk memberikan kata-kata yang baik untukmu. Tuan muda Ye, kau telah banyak membantuku. Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Nah, datanglah ke kamarku nanti. Dan aku akan memberitahumu caranya. Oh, kau? Karena Lin Aoshu begitu tidak tahu berterima kasih dan bersikeras mengikuti Ju Yi menuju jalan buntu, maka biarkan aku yang sepenuhnya menerima kekayaan besar Tuan muda Ye, kakak ipar. Kakak ipar, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk pergi dengan tangan kosong? Kita bahkan tidak membawa buah. Kehadiranku di kediaman Chen sudah merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Chen. Tapi bukankah kau di sini untuk membantuku melamar? Ini sangat tidak tulus. Aku datang sendiri. Bukankah itu sudah cukup tulus? Kau bukan kaisar orang yang paling dihormati Pak Tua Chen. Akulah kaisar saat ini. Saat Chen Xuanzi melihatku, dia akan berlutut dan menawarkan cucunya untukmu. Baiklah, jangan katakan hal seperti itu lagi. Menyinggung kaisar pada akhirnya akan menyebabkan masalah besar. Aku malas menjelaskan. Ayo masuk. Yang Hai Buceng Salon.
Chen Sengong putra Chen Xuanxi. Linji, kau membawa orang ke rumahku untuk membuat masalah kan? Paman Chen tolong, jangan marah. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Kami di sini hanya untuk berkunjung. Berkunjung. Beginikah caramu berkunjung? Siapa kau? Apa aku menyuruhmu duduk, berdiri dan jawab aku? Kau tidak memenuhi syarat untuk membuatku berdiri dan berbicara denganmu. Pergi ambil kamu. Zui. Hanya beberapa jam terpisah. Dan kau sudah cukup sombong untuk berlagak di rumah keluarga Chen. Zhang Yaosong cucu dari dokter nasional Zhang Jin. Apa yang kau lakukan di sini? Aku yang seharusnya menanyakan itu padamu. Pak Tua Chen adalah veteran terhormat. Pahlawan yang dihormati. Siapa yang memberi bocahmu hak untuk bersikap begitu lancang di sini? Aoshuang, kita di sini bukan untuk berdebat. Kau bocah. Kau juga ingin menjadi seperti Lin Aosu. Jalan ini. Demi bocah Jui ini. Mengabaikan kebaikan keluarga Lin? Kak, Xiao Ji sekarang adalah Dewa Perang Pelindung Jinghai. Bisakah kau memberinya sedikit rasa hormat dasar? Dewa Perang Pelindung Jinghai macam apa? Apakah dia pantas? Dia hanya bermandikan kemuliaanku. Cukup. Ini bukan tempat untukmu berdebat. Keluar. Tetua Chen. Saya Yi Fifan dari keluarga Yi ibu kota kekaisaran. Kita sudah berbicara di telepon. Jadi itu Tuan Muda Yi. Aku minta maaf karena tidak menyambutmu lebih awal. Aku datang ke sini untuk sepupuku dan pernikahan putrimu. Itu mudah diatur. Selama kau bisa menepati janjimu, besok aku akan menikahkan putriku dengan keluargamu Ye. Chen Senghong, kau menjual putrimu demi kemuliaan, haus kekuasaan. Kau bodoh kurang ajar. Apa kau? Beraninya kau memfitnah keluargaku Chen? Memfitnah keluarga Chen. Saudaraku Linji dan putrimu saling mencintai, namun kau memisahkan mereka secara paksa dan ingin menikahinya dengan keluarga Yi dari ibu kota kekaisaran. Bukankah ini menjual putrimu demi kemuliaan, haus kekuasaan? Apalagi kalau bukan itu. Jui, kau bocah yang diusir oleh keluarga Lin. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk melontarkan omong kosong seperti itu di rumah keluarga Chen? Jadi itu status rendahanmu. Sekarang juga bersujud dan minta maaf. Dan aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Berlutut dan bersujudlah. Panggil ayahmu ke sini. Mari kita lihat apakah dia berani berbicara seperti ini kepadaku. Chen Xuanxi, keluarlah padaku. Beraninya kau tidak menghormati ayahku. Seseorang, usir dia. Hei, Patriark Chen tolong tenang. Suamiku selalu menghormati Dewa Perang yang lama. Dia hanya cemas dan salah bicara. Dia tidak bermaksud menyinggung keluarga Chen. Tolong jangan. Dia sudah memanggilmu dengan nama dan mengejekmu. Dan kau bilang dia tidak bermaksud menyinggung. Kau menghina kecerdasan Tetua Chen. Kurangi bicara. Biar aku yang tangani ini. The film was translated Keluarga Chen and saja narrated tidak cukup by membuatku M bersembunyi Media. di balik seorang wanita. Chen Xuanxi, jika kau tidak keluar dan memberiku penjelasan, keluarga Chen Jinghai akan lenyap. Seseorang, hajar dia sampai mati. Hicks. Chen Xuanxi, Dewa Perang Kota Tua Jinghai. Anak durhaka. Kau mau pukul siapa? Linju. Chen Xuanxi. Salam hormatmu Kaisar Manusia. Apa? Kaisar manusia? Mungkinkah Jui benar-benar kaisar manusia? Itu tidak mungkin. Mantan Dewa Perang Chen pasti salah. Ayahku pernah bersama Kaisar Manusia, berjuang ke utara dan selatan bertempur berdampingan. Bahkan jika dia lupa namanya sendiri, dia tidak mungkin salah mengira Kaisar. Yang mulia, kakak ipar, apakah kau benar-benar Kaisar Manusia? Yang mulia, aku buta tadi. Aku salah. Ada apa dengan ini? Penyakit Pak Tua Chen, bagaimana bisa sampai seperti ini? Kenapa aku tidak diinformasikan? Ayahku tidak ingin merepotkanmu. Permisi. Ini keterlaluan. Pak Tua Chen adalah pejabat berjasa di Aula Kaisar, seorang pahlawan Daxia. Haruskah dia menanggung beban penyakit sendirian? Aku mengerti. Zui, dia sama sekali bukan Kaisar Manusia. Tuan Muda Ye, meskipun kau berasal dari garis keturunan bangsawan, pewaris salah satu keluarga terkuat Daxia, keluarga Chenku, selalu menjunjung tinggi rasa hormat kepada Kaisar Manusia. Sebagai ajaran keluarga, ketidakhormatanmu terhadap yang mulia menjadikanmu musuh keluarga Chen. Seseorang usir dia keluar. Tetua Chen, tolong izinkan saya menjelaskan. Aku tidak bermaksud tidak hormat. Aku membawa cucu langsung tabib Shang Yaozong ke sini hari ini, khusus untuk mengobati mantan Dewa Perang. Apakah kau yakin
Kau ingin melewatkan kesempatan untuk mengobati mantan dewa perang demi seorang penipu. Itu bukan alasan untuk menghina kaisar manusia. Tetua Chen, tolong tenanglah. Orang ini yang kau percayai sebagai kaisar manusia saat ini sebenarnya adalah bocah dari keluarga Lin Jinghai. Dia jelas bukan kaisar. Aku berani mempertaruhkan kepalaku. Aku jamin. Ya, aku juga menyadarinya. Sebagai anggota keluarga Lin, aku tahu identitas asli Jui lebih baik daripada siapapun. Jika dia benar-benar kaisar manusia saat ini. Mengingat penghormatan Dewa Perang Tua Chen kepada kaisar, bukankah dia akan mengunjungi keluarga Lin setiap hari untuk memberi hormat? Tapi ayahku, pasti sudah membungkuk tadi. Pak Tua Chen sudah sakit parah. Mendengar seseorang bertindak sombong di rumahnya sendiri, dia menjadi marah, kakinya lemas dan dia berlutut di bawah serangkaian pukulan. Sangat wajar baginya untuk salah mengira Zhu Yi ini sebagai kaisar manusia. Ini sepenuhnya dapat dimengerti. Kau cucu Zhang Jin. Dia cukup pintar. Bagaimana dia bisa punya cucu sebodoh ini? Kurang ajar. Pertama, kau tidak menghormati Dewa Perang Tua Chen, dan sekarang kau tidak menghormati kakakku. Ini jelas sebuah penghinaan terhadap Ola Kaisar. Hari ini atas nama Ola Kaisar aku harus memusnahkanmu. Bocah kurang ajar. Berani-beraninya kau mewakili istana kaisar. Sungguh keterlaluan. Ini menyangkut kaisar sendiri. Meskipun kata-katamu penuh bunga dan memikat, aku tidak mau mengambil risiko. Semuanya harus menunggu sampai ayahku bangun. Kau sudah pintar ya? Apa kau pikir Tetua Chen memiliki keraguan tentangmu sehingga kau bisa lolos begitu saja? Biar ku katakan padamu, aku membawa tabib Dewa Shan ke sini hari ini khusus untuk mengobati mantan Dewa Perang Chen. Begitu dia menyembuhkan mantan Dewa Perang Chen, kita akan lihat bagaimana dia secara pribadi mencabik-cabikmu. Penyakit Pak Tua Chen disebabkan oleh ki jahat yang masuk ke tubuhnya. Apakah kau yakin kau bisa menyembuhkannya? Kau hanya seorang pengantar barang. Sebenarnya memiliki mata yang jeli, bisa melihat penyakit Pak Tua Chen. Keluarga Chen telah menawarkan tangan Chen Xiao dalam pernikahan sebagai hadiah untuk tabib terkenal. Dia tahu beberapa informasi orang dalam. Apakah itu begitu sulit? Tabib Dewa Shan, apakah kau yakin kau bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Penyakit yang bahkan seorang pengantar barang dapat mendiagnosisnya. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Hanya butuh 3 jarum. Kalau begitu aku mohon kau memberikan bantuanmu. Aku akan memberimu hadiah besar. Sepertinya kau belum menguasai inti dari teknik 9 jarum berputarmu. 2 jarum pertama telah mengganggu ki jahat. Tapi dengan jarum ketiga ini, aku khawatir kondisi Pak Tua Chen akan memburuk. Lancang. Kau seorang pengantar barang rendahan, berani mengajariku cara menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Tetua Chen, kau lihat. Anak ini jelas bersalah dan takut. Dia takut menyembuhkan mantan dewa perang, jadi dia sengaja membuat masalah. Kepala keluarga Chen, aku bersedia mempertaruhkan kepalaku sendiri bahwa Jui ini adalah seorang bajingan kecil yang tidak berharga. Apakah kau memilih untuk percaya keturunan dari keluarga medis terkenal, atau kau percaya seorang pengantar barang? Tuan Shu, ini menyangkut keselamatan ayahku, tolong. Kau juga tipe orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti matikan. Terserah kau saja. Tabib Dewa Shan, jangan ragu lagi. Cepat selamatkan ayahku. Setelah aku menyembuhkan Pak Tua Chen, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Mungkinkah ada yang salah? Dengan jarum itu, aku khawatir Pak Tua Chen bisa kehilangan separuh nyawanya. Dia benar-benar menyembuhkan Dewa Perang Tua Chen. Ayah kau sembuh. Tabib Dewa Shan, kau memang pantas menjadi cucu dari Grand Master Shan. Keahlian medismu sungguh hebat. Rasa terima kasih keluarga Chen kepadamu tak terlukiskan. Ini hanya kebangkitan sementara. Kau telah berulang kali menghina keahlian medisku, dan aku sudah cukup lama menoleransimu. Hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tabib Dewa Shan, cepat lihat. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan orang tua itu? Dia bahkan tidak memiliki denyut nadi. Bagaimana bisa begini? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Chen tua sudah mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Aku yang akan mengurusnya. Ini. Mungkinkah dia hidup kembali? The film was
was translated and Dia punya denyut narrated by nadi. M Dia hidup. Media. Dia hidup. Tuan, Tuan. Taker ayam. Tuan. Ada apa dengan ayahku? Selamat, Pak Tua Chan Dewa Perang. Tidak hanya semua energi jahat dalam tubuhnya telah dibersihkan, tapi tubuhnya bahkan telah kembali ke keadaan 20 tahun yang lalu. Dia bisa hidup setidaknya 50 tahun lagi. Terima kasih Tuan Zhu karena telah menyelamatkannya. Ayahku dia. Agak bingung sekarang. Tolong bantu dia lagi. Tak perlu berbuat apa-apa lagi. Kondisinya saat ini sangat normal. Dalam setengah jam, dia akan pulih. Terima kasih Tuan Zhu karena telah menyelamatkan nyawa ayahku. Tidak mungkin. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir itu Zhui, tukang antar barang pecundang itu, yang menyembuhkan Pak Tua Chen apa kau? Lalu, siapa lagi? Kita semua melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Akan ku beritahu, alasan Pak Tua Chen sembuh adalah karena 9 jarum dewa revolusiku. Kau hampir memberi Chen tua surat kematian barusan. Dan sekarang kau mencoba mengambil pujian. Apa kau tidak terlalu tak tahu malu? Apa yang kau tahu? Barusan itu Zhui, yang mengganggu ritmeku. Penyembuhan membutuhkan momentum. Siapa yang tahu efek samping apa yang akan terjadi setelah mengganggu ritme? Tepat. Mungkin kebingungan Pak Tua Chen saat ini adalah kesalahan Zhui. Sang Yaozong. Awalnya, kupikir kau hanya dokter yang buruk. Tapi aku tak menyangka, karaktermu serendah ini. Si idiot Xiang Jin. Moral keluarganya begitu bengkok. Dia pantas mati. Baiklah kau bocah, kau berani bersikap tidak hormat kepada Dr. Zhang. Berlututlah. Satu-satunya yang harus berlutut adalah Xiang Jin. Sialan kau bocah. Beraninya kau menghina kakekku. Aku akan mengambil nyawamu hari ini. Kepala tabib kekaisaran Xiang Jin dari Istana Kaisar tiba. Xiang Jin kepala tabib dua aula kaisar manusia. Perawan suci Lu Qingyun dari sekte pedang tanpa batas berasal dari... Kakek, bagaimana kakak bisa sampai di sini? Perawan suci Lu menemukanku. Dia bilang Dewa Perang Tua Chen sakit parah. Aku segera bergegas. Yang mulia pasti akan berpikir bahwa aku adalah istri yang berbudi luhur. Tang Mengyao, apa yang kau punya untuk melawan aku? Bukankah ini kebetulan? Aku sudah menyembuhkan Dewa Perang Tua Chen. Lihat. Dia benar-benar sembuh. Kemampuan medisku, semua berkat ajaranmu. Tentu saja dia sembuh. Benar kakak. Seseorang berbicara tidak sopan kepadamu. Dia bahkan menyuruhmu berlutut dan minta maaf. Kau harus secara pribadi. Itu dia. Xiang Jin. Cucumu yang baik ingin membunuhku. Apakah ini yang kau ajarkan padanya? Kau tidak menghormatinya sebelum kakakku tiba. Kakakku ada di sini. Beraninya kau tidak sopan kepadanya. Bukankah kedatangan kakakku sia-sia kalau begitu? Hari ini aku harus berhenti. Hajar binatang ini sampai mati. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan, kau berani mencuri pujian. Kau berani. Tidak. Kakak, kenapa kakak memukulku? Itu anak itu. Xiang Jin memberi hormat pada Yang Mulia, cucuku yang durhaka. Sungguh lancang. Yang Mulia tolong. Hukum dia. Apa dia? Dia benar-benar kaisar. Kurang ajar kau. Beraninya kau tidak menghormati Yang Mulia. Akan kupatahkan kakimu. Baiklah, aku tak punya waktu untuk melihatmu mendisiplinkan cucumu. Cepat, bawa Pak Tua Chen ke atas. Lanjutkan perawatannya agar dia cepat sembuh. Terima kasih Yang Mulia. Aku akan menemani Pak Tua Zhang ke atas untuk melindungi mereka. Terima kasih banyak. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Sekarang sudah cukup jelas. Tuan Zhu, Anda menyembuhkan ayahku. Anda adalah keluarga Chen kami, penyelamat hidup. Tidak, kau tidak benar-benar berpikir bahwa Zhu Yi adalah kaisar kan? Ayahku belum bangun. Identitas Tuan Zhu belum dikonfirmasi. Tapi Tuan Zhu adalah keluarga Chen kami, penyelamat hidup. Poin ini telah diverifikasi oleh tabib kekaisaran Shang. Kau tidak bisa menyangkalnya kan? Tabib kekaisaran Shang diundang oleh Lu Qingyun. Hanya demi Lu Qingyun. Dia ikut bermain. Siapa yang punya pengaruh sebesar itu untuk membuat tabib kekaisaran Shang ikut bermain? Kekuatan sekte pedang tanpa batas hanya kalah dari Istana Kaisar dan Istana Kunlun. Lu Qingyun adalah santa sekte pedang tanpa batas. Apa kau pikir dia punya pengaruh? Itu dia. Sudah kuduga. Kalau begitu kakekku datang untuk apa? Ingin melanjutkan melewati. Membantu Zhui menyamar sebagai kaisar manusia. Dengan demikian mencapai tujuannya menjadi bidadari kaisar manusia. Jeti, itu sebabnya dia mengundang Dr. Zhang untuk mementaskan drama ini. Kau memang cerdik. Tuan muda Ye terlalu memuji.
Kau tak perlu mendengarkan omong kosong mereka. Aku di sini hari ini untuk satu hal. Pernikahan adikku Linji. Beri aku penjelasan. Terlepas dari bagaimana hal-hal sebenarnya terjadi, Dr. Xiang ada di sini karena Tuan Shu. Ini tidak dapat disangkal. Oleh karena itu Tuan Shu telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada keluarga Chen kami. Aku sangat bersedia untuk membentuk aliansi pernikahan dengan Tuan Shu. Seseorang panggil Xiao Xiao. Mari kita selesaikan pernikahan hari ini. Tunggu, Tuan Muda Yi, apa kau punya sesuatu yang lain untuk dikatakan? Saya keberatan dengan pernikahan ini. Adikku akan menikah. Keluarga Chen menjodohkan putri mereka. Kedua belah pihak bersedia. Apa yang kau tidak setujui? Aku sudah ada perjanjian sebelumnya dengan kepala keluarga Chen. Nona Chen akan menikah dengan sepupuku. Apa aku untuk tidak keberatan? Tuan Muda Ye, kita hanya punya perjanjian lisan. Dan sekarang setelah konfirmasi Dr. Shen, memang benar, Tuan Zhu yang menyembuhkan ayahku. Fan Shenhong, apa kau benar-benar akan, demi bocah ingusan Zhui ini, berisikokan menyinggung keluarga Ye untuk menikahi putrimu kepada bocah ini? Linji adalah dewa perang pelindung yang ditunjuk istana kaisar. Beraninya kau menghinanya seperti ini. Linji, waktunya telah tiba untuk membela kehormatanmu. Pergi. Patahkah kaki Ye Vivan? Aku ingin lihat siapa yang bisa menyembuhkannya kali ini. Hahaha. Kalau kau mau babi jendut ini mati muda, bilang saja. Kenapa banyak alasan? Patah kakiku. Aku berdiri di sini. Mari kita lihat bagaimana kau menembus pertahananku. Kakak ipar jangan bercanda. Dia seorang Grandmaster. Bagaimana aku bisa menjadi lawannya? Kukatakan kau bisa. Kau bisa. Ahai. Kau merasakannya. Aku merasakannya. Aku merasa seperti aku bisa menghancurkan langit dengan satu pukulan. Bagus. Kalau begitu pergilah. Patahkah kaki Ye Vivan? Tidak. Xiao Ji selalu kehabisan napas setelah berlari beberapa langkah. Kau masih ingin dia bertarung? Xiao Ji, jangan dengarkan kakak iparmu. Ye Vivan, kemarilah. Biarkan aku mematahkan kakimu. Aku bisa mengalahkan 1000 babi gendut sepertimu sekaligus. Cari mati ya. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan M. Ahai. Aduh. Ahai. Akan kukatakan padamu, kakak iparku bukan sampah. Dan aku bukan babi gendut. Pergi. Hei, bocah tengik. Kau masih ingin memukulku? Tuan Muda Ye, apakah kau tahu masalah macam apa yang telah kau timbulkan kali ini? Kau memukul tuan muda tertua dari keluarga Ye. 10 kepala tak cukup untuk kau korbankan. Aku tidak menyangka dia begitu rapuh. Bukankah dia seorang Grandmaster? Hanya dengan satu pukulan dariku, dan dia jatuh. Bagaimana kau melakukannya? Apa yang kau lakukan pada Linji? Bagaimana dia tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk membunuh seorang Grandmaster dalam hitungan detik? Aku hanya bisa bilang, Linji lebih berbakat darimu. Aku hanya memberinya sedikit bimbingan, dan dia bisa membunuh seorang Grandmaster seketika. Sedangkan kau, aku diam-diam telah membantumu selama 5 tahun, dan kau hanyalah seorang Grandmaster biasa. Jadi, Xiao Ji adalah satu dari sejuta. Jenius bela diri. Kalian berdua, jangan coba-coba membodohiku dengan sandiwara kecil kalian. Pasti Linji, si pembawa sial itu, setelah mengutuk orang tuanya sampai mati, diam-diam berlatih seni bela diri, hanya untuk melawan aku demi warisan keluarga Lin. Salam yang mulia. Tidak seperti itu. Aku tidak kau bicara omong kosong. Linji, kau adalah dewa perang pelindung Jinghai, pelindung wilayah ini. Kau punya istana kaisar di belakangmu, dan kau memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Grandmaster dengan satu pukulan. Mulai sekarang, kau tak perlu takut pada siapapun, atau apapun. Kakak ipar, aku mengerti. Aku adalah dewa perang pelindung Jinghai. Jadi si pencuri tua bayi itu, tidak hanya hidup, tapi juga dalang di balik semuanya. Sayang, apa kau benar-benar yang mengajari Xiao Ji bela diri? Kalau kau tidak percaya padaku, ya sudah, jangan tanya aku. Aku tak mau bicara denganmu. Kakak ipar, jadi pernikahanku dengan Xiao Xiao sudah dipastikan. Jika kau pikir itu belum cukup mega, dosa, di perjamuan King Yun, aku akan secara resmi memberikan restuku atas pernikahanmu. Baiklah. Apa kau ingin pergi ke perjamuan King Yun? Kalau begitu aku akan mendapatkan beberapa undangan untukmu. Kakak ipar, siapa orang-orang ini? Orang mati. Pas sekali. Untuk kau latih kemampuan ego, lepaskan Snorlax.
berhenti mengejar. Tidak kakak ipar. Mereka orang jahat. Aku adalah dewa perang pelindung Jinghai. Aku harus menghancurkan orang jahat. Kau bawa adikmu kembali. Lindungi adikmu. Aku ada urusan. Orang-orang tadi pasti pembunuh yang dikirim oleh Ye Vivan. Kau harus kembali bersama kami. Sekarang, Xiao Ji bisa melindungi kita. Lebih aman. Aku tahu apa yang kulakukan. Kembali. Salam Tuan. Apa kau benar-benar mengajarkan ini? Semuanya telah terungkap. Sejak 5 tahun yang lalu, kau sendirian mengalahkan 3 penguasa tertinggi dan mengamankan tahta Kaisar Manusia. Si tua bangka Baimi dari perkumpulan dunia telah gelisah. Dia menghilang, bersembunyi dalam bayang-bayang, hanya untuk menemukan kesempatan untuk berkomplot dan merebut kembali tahta. Si kakek tua Baimi itu juga menginginkan posisiku sebagai Kaisar Manusia. Memang, si tua bangka ini awalnya ingin bermain aman, terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya. Tapi sejak kau pergi berlatih di dunia fana, dunia kehilangan jejakmu. Jadi dia berasumsi bahwa dalam pertempuran besar waktu itu, kau juga terluka parah. Oleh karena itu, ia mulai gelisah lagi. Apa hubungan antara Ye Vivan ini dengannya? Ye Vivan sebenarnya adalah anak haramnya. Dia merasakan bahwa Lin Aosu memiliki auramu. Jadi dia berasumsi bahwa Lin Aosu adalah putri harammu. Itu sebabnya Ye Vivan mendekatinya, mencari kesempatan untuk mencelakaimu. Kenapa dia berpikir aku punya Lin Aosu, anak haram yang sudah dewasa? Saat itu kau membelakangi mereka dan mengalahkan mereka dengan satu gerakan. Jadi mereka tidak tahu penampilan aslimu. Mereka juga tidak tahu bahwa Kaisar Manusia Ju yang luar biasa juga seorang pemuda. Pembunuh hari ini juga dikirim oleh Baimi kan? Benar, dikirim oleh Baimi. Niat awalnya adalah untuk menangkap Lin Aosu terlebih dahulu dan menggunakannya sebagai sandera. Lalu pada hari perjamuan King Yun, dia akan bernegosiasi dengan ketua istana Kunlun dan melenyapkanmu dalam satu gerakan. Di mana dia? Di dalam. Orang-orang kita mengawasi mereka semua di bawah pengawasan ketat. Bagus, akan kulihat bagaimana Baimi ini berencana membujuk aku untuk bunuh diri. Ya, Menurut apa yang kau katakan, adik laki-laki Lin Aosu yang tidak berguna ternyata seorang master. Ini semakin membuktikan Baimi pemimpin asosiasi dunia. bahwa Lin Aosu adalah putri Kaisar Manusia. Jangan bertindak terhadap mereka dulu. Kerahkan kekuatan terbesar kita dan hubungi ketua istana Kunlun. Aku akan bergabung dengannya untuk melenyapkan Kaisar Manusia. Aku penasaran, pengaruh macam apa untuk bekerja sama denganku? Siapa kau? Siapa kau? Kau baru saja berteriak-teriak mencariku, memintaku untuk bergabung melawan Kaisar Manusia. Sekarang aku di sini. Kau tidak mengenaliku. Leluhur dia salah satu anak buah Lin Aosu. Dia mantan suami Lin Aosu. Kau suami tunawisma Lin Aosu yang tak berguna. Tidak, kau tidak biasa. Kalau tidak, aku tak akan memperhatikanmu. Sampai aku berdiri tepat di depanmu. Bicaralah, siapa kau? Akulah yang kau cari. Tuan Istana Kunlun. Ketua Istana Kunlun. Apa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Nama termasyhur Ketua Istana Kunlun bergema di seluruh alam semesta sudah lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin dia seorang pemuda? Dan juga suami dari anak haram Kaisar. Kecuali apa? Kecuali orang di samping Lin Aosu bukanlah Kaisar, melainkan Ketua Istana Kunlun. Benar. Kudengar grup Kunlun akan memberikan pesanan triliunan dolar kepada klan Lin perjamuan King Yun. Kau adalah Ketua Istana Kunlun. Satu-satunya. Dewa penguasa. Apakah Anda di sini untuk menghukum saya atas insiden pembunuhan itu? Untuk membalas dendam? Aku bisa menjelaskan semuanya padamu. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Singkirkan Kaisar. Ini adalah kesalahpahaman total. Dewa penguasa, jika kau bergabung denganku dan melenyapkan Kaisar, kita akan membagi aset Duke Kaisar. 20-80. 20 untukku, 80 untukmu. Kau cukup murah hati. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu? Akulah dewa penguasa. Dan Kaisar. Bagaimana reaksimu? Kaisar? Bagaimana mungkin? Kaisar dan Ketua Istana Kunlun. Kau
Sosok itu. Kaisar. 5 tahun lalu aku masih menyakitimu. Meninggalkan kesan yang mendalam. Tapi aku penasaran. Kenapa kau tidak belajar dari pengalaman? Kau tahu betapa kuatnya aku. Namun kau masih memancingku. Dengan kekuatan sekecil itu, kau masih menginginkan posisiku sebagai kaisar. Ketua Istana Kunlun. Aku salah. Beri aku kesempatan. Ampuni aku. Memaafkanmu adalah tugas Tuhan. Tugasku adalah mengirimmu kepada Tuhan. Katakan kata-kata terakhirmu. Jangan bunuh aku. Akan kuberikan seluruh perkumpulan dunia bawah. Menukar secari kertas tak berharga dengan nyawamu. Kau begitu naif. Lupakan saja, kau harus pergi. Selamat Yang Mulia, kau memusnahkan musuh dalam satu gerakan. Mulai sekarang akan ada kedamaian di dunia. Masalah sepele seperti ini, apakah pantas untuk dirayakan? Nenek ingin kau pulang. Dan bawa pulang seorang istri. Ini adalah set perhiasan giok zamrud kekaisaran yang baru saja dia beli seharga 10 miliar. Dia juga bilang, kalau kau tidak membawa pulang seorang istri, dia tidak akan makan. Berapa umur ibuku? Masih melakukan aksi mogok makan ini. Lupakan. Sudah waktunya. Untuk membawa Oksu pulang. Ambil barang-barangnya. Di perjamuan King Hyun. Berikan pada Oksu. Ya. Aoshwan, kau masuk dulu. Aku akan menelepon. Ya. Sudahkah kau menghubunginya? Belum. Aku akan pergi ke leluhur tua. Kami telah menggeledah halaman Plum Blossom tempatnya tinggal. Tidak ada jejak di sana. Tuan telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Hari ini adalah hari yang dia tunggu-tunggu. Bagaimana mungkin kita masih belum menemukannya? Halo. Halo. Ya. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Hahaha. Kabar baik apa Tuan Muda Ye? Jangan tunggu guruku. Dia mungkin sedang memainkan permainan yang lebih besar. Bala bantuan saya telah tiba. Hari ini kita harus berhasil menekan keluarga Lin dan memaksa Kaisar Manusia untuk muncul. Lalu kita akan bergabung dengan Dewa Agung Istana Kunlun dan membunuh Kaisar Manusia dalam satu serangan. Kita akan membagi sumber daya Istana Kaisar Manusia. Tuan Muda Ye memang muridnya. Leluhur tua paling menghargai. Benar-benar pintar. Kau secara khusus mengirim undangan untuk Lin Aoxui dan Lin Ji melalui pihak ketiga. Justru karena kau khawatir bahwa yang dia pedulikan bukanlah Lin Aoxuan, tetapi anggota keluarga Lin lainnya. Jadi kau berencana untuk menangkap mereka semua dalam satu jaring. Mengesankan. Kau agak pintar. Dorong aku ke tempat acara. Xiaoji, kau bawa adikmu masuk dulu. Aku akan mengurus sampah ini. Kau harus ikut dengan kami. Kalau tidak kau mungkin tak bisa masuk ke tempat acara nanti. Aku tidak ada dalam daftar. Perjamuan awan biru tidak bisa dilanjutkan. Empat dewa jahat kabur dari negara kepulauan. Aku sudah menghubungi Tuan Muda Ye, pemimpin perkumpulan Baimi, dan Dewa Agung Istana Kunlun. Akan memancing Kaisar Manusia. Lalu, itu akan menjadi kematiannya. Kaisar Manusia Daxia. Sangat-sangat buruk. Mereka semua harus mati-mati. Bakal. Kau, apa yang kau lakukan? 3 tahun lalu, ketika aku menghancurkan 30 kapal perangmu dengan satu tebasan pedang. Aku sudah bilang bahwa Daxia adalah wilayah terlarang bagi kalian para kultivator bangsa kepulauan. Kau cepat sekali lupa. 3 tahun lalu. Kau adalah Kaisar Manusia. Kau adalah Kaisar Manusia. Kudengar di Daxia. Kalian punya pepatah lama yang berbunyi, orang bijak pasrah pada keadaan. Sekarang 4 dewa jahat bangsa kepulauan kita telah bergabung dengan leluhur tua Baimi dari perkumpulan seluruh alam dan Dewa Agung Istana Kunlun. Untuk berurusan denganmu, aku ingin tahu bagaimana Yang Mulia akan merespon.
trik murahan. Beraninya kau pamer keahlianmu yang sedikit di depan seorang ahli. Dewa perang ada di sini. Kakak, perjamuan awan biru ini sungguh tontonan yang meriah. Ini adalah acara besar yang diselenggarakan oleh Dewa Istana Kunlun. Tokoh-tokoh kuat dan keluarga berpengaruh dari seluruh dunia akan hadir. Bahkan keluarga Rothschild yang mengklaim mengendalikan ekonomi global akan hadir secara langsung. Bukankah kemegahan dan keadaannya megah? Jadi katakan padaku Dewa Agung Istana Kunlun ini dan Kaisar Manusia dari Istana Kaisar Manusia, siapa yang lebih kuat? Itu bukan sesuatu yang harus kau pikirkan. Kau saat ini adalah Dewa Perang Pelindung Jinghai. Perhatikan auramu, angkat kepala, busungkan dada. Jangan bertingkah seperti belum pernah melihat dunia. Ayo pergi. Perjamuan awan biru hari ini adalah tempat keluarga Lin kita mengamankan kontrak 2 triliun dari grup Kunlun. Kalian berdua bocah tengik, bukan lagi bagian dari keluarga Lin kita. Siapa yang mengizinkan kalian ke sini? Lin Ji Dewa Perang Jinghai ini, meskipun gelarnya kurang cocok dengan perjamuan awan biru yang diadakan di Jinghai, kehadirannya dapat dibenarkan. Tapi Lin Aoxue, demi suami tercintanya, telah meninggalkan keluarga Lin. Kedatangannya ke sini, kurasa dia ingin membuat masalah. Keluarga Lin kali ini mengamankan pesanan triliunan dolar grup Kunlun. Ini adalah resep untuk kesuksesan yang meroket. Lin Aoxue pasti juga ingin mencoba peruntungannya. Lihat, apakah dia bisa mengail di air keruh. Seseorang, usir kedua bocah tengik ini dari sini. Tunggu. Aku yang mengundang mereka. Tuan Muda Ye. Apa maksudnya ini? Lin Aoxue, maukah kau? Atau maukah kau menjadi selirku? Sudah kuduga, undangan pesta awan azuri ini sudah dicalo lebih dari 100 juta per undangan. Bagaimana aku bisa mendapatkannya secara gratis? Jadi kau dalang di balik ini. Sudah kubilang, menyerahlah, aku sangat mencintai suamiku. Kita tak bisa dipisahkan. Lin Aoxue, Tuan Muda yang memberimu muka dan kau menolaknya. Salam Tuan. Xiao Ji, tempat ini menjijikan. Lebih baik kita pergi. Ayo pergi, temui kakak iparmu. Saya menasihati kamu, jangan jalan. Satu kata dariku. Aku bisa membuat keluargamu Lin lenyap. Apa maksudmu? Jika kau tidak mematuhiku hari ini, aku akan memobilisasi dana ratusan miliar keluarga Ye di ibu kota kekaisaran untuk sepenuhnya menekan keluargamu Lin. Aku jamin, dalam waktu kurang dari 3 hari, keluargamu Lin akan bangkrut. Ye Vivan, kusarankan kau untuk tidak keterlaluan. Aku tahu kau licik. Dan seorang pakar tingkat Grandmaster pula. Tapi statusmu rendah. Dibandingkan dengan keluarga Yeko, kau hanyalah seekor semut. Kau, jangan takut. Kita akan menyelesaikan urusan kita nanti. Hari ini aku di sini untuk menghancurkan Lin Aoxue. Lin Aoxue, dengan satu kata, bisa membuatmu bangkrut. Dan aku jamin itu, suamimu yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengantar paket, cuma bisa mengemis. Jangan pergi terlalu jauh. Apakah punya uang berarti kau bisa melakukan apapun sesukamu? Hahaha, permisi, punya uang. Benar-benar berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Ye Vivan, apakah kau kaya raya? Beraninya kau membuat Lu Qingyun menyuruh pria idamanku mengemis. Apa kau terlalu nyaman di kursi rodamu dan ingin tidur di peti mati? Lu Qingyun, kau tidak benar-benar menyukai Zhu Yi. Bocah itu kan, apa kau tidak ingin menjadi istri kaisar lagi? Omong kosong, aku di sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Grup Wuliang akan menyumbang 100 miliar untuk mendukung grup Lin. Nona Lu, terima kasih. Hei, jangan berterima kasih dulu. Aku hanya tak tahan. Beberapa orang tidak menghormati Tuan Zhu. Lu Qingyun, kau juga akan melawan aku. Hei, jangan bilang. Aku benar-benar meremehkan orang kecil sepertimu. Bagus. Kau cukup arogan. Dan cukup bodoh. Untuk benar-benar memobilisasi semua dana grup Wulian untuk melawan aku. Tapi apa kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Biar ku bilang, 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran, 3 keluarga lainnya telah menandatangani perjanjian investasi denganku. 3 keluarga lainnya, masing-masing akan mendukung keluarga Yeku dengan 20 miliar. Aku sekarang dapat memobilisasi dana sebesar 160 miliar. 100 miliar, apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Ye Vivan, apa kau bosan hidup? Aku tidak bosan hidup.
Aku sudah mengetahui kalian semua. Hari ini Zui harus pergi mengemis untukku. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku bilang. Bahkan Tuhan datang. Tidak ada gunanya. 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran. Sepertinya tak perlu ada lagi. Hanya 160 miliar. Dan Kai ingin menghina Tuan Ju. Grup Piao Miao Kun akan menambahkan ke grup Wu Liang 200 miliar. Penggoda, ini pertama kalinya aku melihatmu. Begitu enak dipandang. Sama. Tang Mengyao, kau juga gila. Kau juga ingin jatuh bersama Zui. Orang itu, sampai akhir yang pahit. Tuan Ju adalah tujuan hidupku. Bagus, sebentar lagi aku akan memberitahumu. Apa artinya selalu ada orang yang lebih baik? Selalu ada langit yang lebih tinggi. Bagaimana? Masih berpikir untuk menggunakan insiden perkumpulan langit untuk membalas dendam. Belum lupakan bahwa perkumpulan langit telah dari dunia ini terhapus. Oleh Tuan Zhu hentikan menyanjung orang itu. Perkumpulan langit terikat tidak hanya belum terhapus, tetapi juga memainkan permainan yang sangat besar. Sebentar lagi, kalian semua akan tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Kalian serangga musim panas tak paham es. Ivan, perusahaan Lin kami dan keluargamu ya tidak punya dendam sebelumnya. Atau masalah baru-baru ini, kami menjalankan bisnis kami dengan integritas. Kuharap kau tidak bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh, ini bukan apa-apa. Sudah kubilang aku sudah mengenalmu, Lin Aoxue. Kukatakan padamu, Zui bertekad untuk mendapatkan santapan ini. Bahkan jika kedua wanita bodoh ini tergila-gila padanya di sini, mereka tidak bisa melindunginya. Mulut anjing takkan meludah gading. Hei, kenapa kau memukul orang cacat jika mulutnya tak bersih? Aku akan membunuhnya. Waktunya hampir habis. Sebentar lagi kalian semua akan tahu bahwa pembalasan kalian tidak ada artinya. Apa yang terjadi? Hingga membuatmu begitu marah. Tuan Rotiskill, selamat datang. Rotiskill pewaris Rotiskill. Siapa yang membuatmu marah? Tuanmu dan aku adalah teman baik. Jika kau butuh bantuan, tanyakan saja. Tuan Rotiskill, grup tak terbatas dan grup Ether, negeriku, telah bergabung untuk mencoba menekanku dengan uang. Tolong bantu aku. Dan bantu aku melawan balik. Hahaha, uang adalah sesuatu yang aku punya terlalu banyak. Katakan padaku, siapa yang kau ingin aku tekan? Mungkinkah ini kepala konsorsium Rothschild saat ini? Jason Rothschild. Dia mengendalikan dana puluhan triliun. Jika dia bersekongkol dengan Vivan, kita tak akan punya kekuatan untuk melawan. Tuan Rothschild, kedua wanita ini mencoba menggunakan uang untuk menghentikan rencana tuanku. Vivan, kau bahkan membawa orang asing untuk berurusan dengan kami. Itu sungguh tak tahu malu. Ku bilang aku akan mendapatkanmu, Lin Aoxue. Hahaha. Jason kan, sebaiknya kau jangan membawa bencana pada keluargamu. Kalau tidak, kau akan tahu artinya bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Uang bukanlah segalanya. Di dunia ini, ada satu orang yang bisa mengancamku. Itu kau, Yang Mulia Kaisar Xia Agung. Namun, dia sudah tidak ada lagi. Sekarang, tidak ada yang bisa mengancamku. Cek ini. Bisa diuangkan. 500 miliar. Di Bank Dunia hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa uang meskipun bukan segalanya, namun, membuatmu berlutut. Jason. Siapa yang memberimu nyali untuk berlagak di Xia Agung? Zui. Dasar sampah, kau juga datang. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Jason. Berlututlah di depanku. Bersiaplah untuk mati. Lalu tanyakan pada dermawan asingmu, apakah dia bisa menahan sembahanku? Zui. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu menjadi pengemis seumur hidup. Mengemis sisa makanan selamanya. Aku, diam. Tidak bisakah kau membaca situasi? Apa kau ingin membuatku terbunuh? Oh, Tuan Jason. Apa yang kau lakukan? Yang tidak menghormatimu bukanlah Tuan Muda Ye, tapi Joy, orang ini. Yang Mulia, saya salah. Saya benar-benar salah. Tuan Rothschild, Anda salah orang. Tidak ada kaisar di sini. Yang Mulia, kau membunuh ribuan tentara bayaranku dengan satu gerakan. Aku hampir mati di tangan Yang Mulia. Apakah Anda pikir saya akan salah mengira Anda? Jason, apa kau lupa apa yang kau katakan 5 tahun lalu? Saya ingat. Kalahkan aku setiap kali kau melihatku. Tapi aku punya penjelasan. Aku tidak butuh penjelasanmu. Pelindung pertama Kaisar. Wang Jiu pembawa pedang Kaisar telah tiba. Salam tuanku. Aku telah membawa pedang Kaisar. Apa dia benar-benar pembawa pedang Kaisar? Apakah ini benar-benar pedang Kaisar?
Mustahil. Bagaimana mungkin? Suamiku adalah kaisar. Sudah kami bilang tapi kau tak percaya. Kau percaya orang asing tapi tidak pada kami. Mungkin biksu asing melantunkan sutra lebih baik. Salam bagi kaisar. Salam bagi kaisar. Yang mulia, bahwa Baimi menipuku. Dia bilang kau sudah mati. Jadi aku berani datang ke Xia Agung. Baimi membohongiku. Jason, apa kau mau aku yang melakukannya? Atau kau akan melakukannya sendiri? Tidak, Yang Mulia. Aku akan melakukannya sendiri. Juga aku bersedia menyerahkan 90% dari aset keluargaku sebagai ganti keselamatan klanku. Tentu saja. Yang Mulia, dalam 10 menit, seseorang mentransfer 90% aset keluargaku, 12 triliun, ke rekeningmu. Ye Vivan, kau benar-benar cacat tapi ambisius. Bahkan dalam keadaan seperti ini, kau masih saja melompat-lompat. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku untuk menjadi pengemis? Zui, bahkan jika kau adalah kaisar manusia, aku tidak takut padamu. Bagus kau mengatakannya sendiri. Itu menyelamatkanku banyak masalah. Kukatakan padamu, aku sudah memasang jebakan. Hanya menunggu untuk menangkapmu seperti kura-kura dalam toples. Jebakan. Pengecut Jason itu benar. Tuanku leluhur Baimi tidak mati sama sekali. Dia bersembunyi di balik bayangan, siap menghabisi kalian kapan saja. Or, lalu katakan padaku, kenapa mereka tidak menghubungimu? Di mana mereka? Tuanku orang tua itu adalah ahli strategi yang brilian. Dia telah menyatukan sekelompok ahli, siap melenyapkanmu kapan saja. Tuanmu, aku sudah membunuhnya di pavilion Mexian. Tidakkah kau sadari bahwa kau tidak bisa menghubunginya beberapa hari ini? Itu tidak mungkin, kau bohong. Tuanku sangat kuat dan ahli strategi yang brilian. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Dia telah menghubungi para ahli dari luar dunia, siap kapan saja. Maksudmu 4 dewa jahat dari bangsa kepulauan? Barusan di tempat parkir, aku mengirimnya untuk menemui tuanmu. Bagaimana mungkin? Tuanku adalah orang yang sangat bijaksana. 4 dewa jahat dari negara kepulauan juga sangat kuat. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh mereka? Bagaimana ini mungkin? Yang kuat di matamu, seperti semut bagiku. Ketua Agung Istana Kunlun, Tuan Zhang Yoming, Presiden Grup Kunlun telah tiba. Hahaha. Kartu truf terbesarku telah tiba. Tuan Muda Ye, kenapa kau masih menentang Kaisar Manusia? Diam. Dasar pengikut. Tahukah kau mengapa Istana Kunlun mengirim pesanan triliunan dolar ke keluarga Lin? Itu karena Dewa Istana Kunlun telah lama berniat untuk melenyapkan Kaisar Manusia. Benar, musuh-musuhku adalah temanku. Bahkan jika Zhu Ye benar-benar Kaisar Manusia, kita tak perlu takut padanya. Dewa ilahi Istana Kunlun kita setara dengannya. Yang Mulia Kaisar Manusia, Sekte Pedang Tanpa Batasku, 3.000 Grandmaster menunggu di luar, siap mematuhi perintahmu. Dan 3.000 Grandmasterku dari Istana Ethereal. Apa kalian semua gila? Beraninya kalian secara terbuka memihak Istana Kaisar Manusia. Tunggu saja sampai Dewa tiba dan membunuh kalian semua. Ye Vivan, bagaimana jika aku beritahu kau bahwa aku adalah Kaisar Manusia dan juga Dewa Penguasa? Dewa Istana Kunlun adalah sosok yang sangat terkemuka. Meskipun dia tidak mencolok, dia juga sangat kuat. Kau ingin menjadi dewa? Itu juga tergantung pada apa yang dewa inginkan. Apakah dia mau atau tidak? Zhang Yoming, Ketua Agung dari Aula Kunlun. Tuan Sheng, Anda di sini. Orang ini adalah Kaisar Manusia yang selalu diinginkan dewa untuk melenyapkan. Dia juga berniat untuk menganeksasi Istana Kunlun. Tuan Sheng, segera lapor pada Dewa Penguasa dan memusnahkannya. Aduh. Tuan Zhang, saya Lin Aoshuang yang menjanjikan Anda pesanan triliun dolar. Lin Aoshuang, semua yang dikatakan Tuan Muda Ye benar. Aku bisa bersaksi untuknya. Apa yang kau? Kau tidak pantas mendapatkan pesanan.
Triliunan dolar dari grup Kunlun kami. Pesanan triliunan dolar kami adalah untuk istri Dewa Agung Lin Aksue. Istri dewa. Juyi. Bukankah dia kaisar manusia? Bagaimana dia bisa menjadi istri dewa? Salam untuk Dewa Agung. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Juyi menjadi kaisar manusia dan dewa istana Kunlun? Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu tanda dewa penguasaku. Salam bagi dewa. Salam bagi dewa. Dengan titahku, keluarga Jingai atas perbuatan jahat mereka dan keserakahan yang tak berperasaan akan dibuang ke api penyucian untuk kerja paksa. Tidak akan pernah dibebaskan. Kaisar manusia. Kaisar manusia, hamba salah kaisar manusia. Kaisar manusia. Sedangkan kau wanita, Lin Aosuang, atas hatimu yang jahat, kau juga akan dibuang ke api penyucian untuk kerja paksa. Asu. Asu, tolong aku. Aku saudarimu. Aku tak mau kerja paksa. Tolong aku. Suamiku. Dewa penguasa belum bilang kalau kau tak akan pernah dibebaskan. Jika kau bersikap baik, mungkin kau punya kesempatan untuk keluar. Masuk dan perbaiki dirimu dengan benar. Tuanku, ini adalah set perhiasan 3 potong yang Nyonya tawar. Silakan lihat. Ibuku ingin aku membawa pulang seorang istri. Aksui. Kenapa hanya 1? 3 istri. Kita harus memilih 3. Yang mulia, hanya anak-anak yang harus memilih. Pria dewasa mengambil semuanya.